Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Apakah Jordi Amat bisa memperkuat timnas Indonesia secepatnya? Jawabannya adalah, eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Jordi Amat menyatakan niatnya untuk membela timnas Indonesia karena hubungan darah dengan sang nenek. Tapi apakah semudah itu membela timnas Indonesia? Nama Jordi Amat muncul sebagai pemain Eropa terbaru yang ingin membela timnas Indonesia. Masih berusia 29 tahun dan berposisi sebagai bek sentral. Jordi punya pengalaman menjajal La Liga Spanyol hingga Liga Primer Inggris. Ia pernah membela Espanyol hingga Swansea, juga merasakan bagaimana berkostum tim junior dari tim nasional Spanyol. Pemain yang kini membela KS Eupen Belgia ini ingin membela timnas Indonesia karena hubungan darah dari sang nenek. Kepada Gol, Jordi mengaku bahwa neneknya adalah keturunan kerajaan di Sulawesi Selatan dan neneknya punya andil besar mendorong karir Jordi sebagai pesepak bola. Makanya bukan tidak mungkin ia ingin berkostum merah putih nantinya. Bagaimanapun tidak akan mudah untuk stopper kelahiran 21 Maret 1992 ini untuk bisa membela timnas Indonesia. Untuk bisa bermain demi lambang Garuda di dada, Jordi tentunya harus lebih dulu sah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Proses menjadi WNI pun tidak sederhana karena ada aturan administrasi dari negara yang wajib untuk dipenuhi demi bisa menjadi WNI. Contoh paling standar adalah menetap minimal 5 tahun di Indonesia atau bahkan 10 tahun. Poin yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9 itu jelas akan sulit dipenuhi oleh Jordi karena yang bersangkutan sendiri belum pernah mengunjungi tanah air, apalagi tinggal di tanah air, maka harus ada cara lain yang menaturalisasinya. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga mungkin bisa menyederhanakan proses naturalisasi Jordi Amat. Namun Menpora sendiri sudah menegaskan tidak mau asal membantu proses naturalisasi karena komitmen atlet naturalisasi terkadang lemah. Untuk naturalisasi akan saya perketat untuk semua cabang olahraga. Kita akan lihat seberapa besar urgensinya, sebaiknya memanfaatkan potensi yang ada, ungkap Menpora Zainuddin Amali pada Juli lalu. Tidak boleh lagi kita mengharapkan prestasi secara instan. Itu tidak bagus untuk pembinaan prestasi jangka panjang yang berkesinambungan, sambung Zainuddin Amali. Selain aturan negara, harus ada administrasi FIFA juga yang harus dikejar oleh PSSI jika memang benar-benar ingin Jordi Amat bermain untuk timnas Indonesia. Jangan sampai kasus Ezra Wilian terulang ketika pemain sudah menjadi WNI tapi FIFA sendiri belum mengakuinya. Dari FIFA sendiri ada The Grainy Rule yang bisa membuat perpindahan timnas yang dibela menjadi lebih sederhana. Jordi Amat bisa memanfaatkan garis keturunan dari neneknya yang memang lahir di Indonesia. Grainy Rule kerap dimanfaatkan oleh beberapa negara untuk menaturalisasi pemain. Maroko, Turki, hingga Republik Irlandia adalah beberapa negara yang memaksimalkan Grainy Rule. Banyak pemain dari skuad mereka yang tidak lahir di negara timnasnya tapi punya garis keturunan negara yang diwakili. Tahun ini Malaysia juga memastikan sosok Dion Coles sebagai warga negara mereka. Dion merupakan pemain Malaysia, Belgia, dan proses naturalisasi dilakukan dengan cepat karena FAM sebagai Federasi Sepak Bola Malaysia bergerak untuk bersurat dengan FIFA, Federasi Sepak Bola Belgia, hingga klub yang dibela Dion ketika di Belgia, klub Brugge. Kelonggaran dari FIFA tentang pemain yang boleh beralih timnas asalkan belum tampil di pertandingan internasional level A sebanyak 3 kali pun menjadi keuntungan Jordi Amat. Mengingat Jordi hanya tampil untuk Spanyol di level U21, itu pun hanya 1 kali. Mirip-mirip dengan pemain lain yang juga ingin membela timnas Indonesia seperti Kevin Dix yang pernah membela timnas Belanda Junior. Namun bagaimanapun semua bergantung kepada kebutuhan pelatih timnas Indonesia Sintayong dan tentunya niat PSSI untuk mewujudkan Jordi Amat sebagai pemain timnas Indonesia. Jelas harus ada kebutuhan yang jelas dan komunikasi yang benar ke segala pihak jika memang benar-benar membutuhkan sosok Jordi Amat. Secara teknis Sintayong lebih tahu apa yang dibutuhkan timnas Indonesia saat ini, dan Jordi, Kevin Dix, atau bahkan Sandy Wallace adalah pilihan yang tersedia jika memang benar-benar dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kita doakan bersama semoga
Jordi Amat, Kevin Dix, dan Sani Wallace agar segera dipanggil ke timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.